Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Dibuka fikihnya. Pelajaran pertama di halaman 3 gitu ya. Nah, kalau ini fikih karangan ya Al-Habib Abdurrahman bin Segaf As-Segaf ya. Kalau yang di Bukit Duri kan Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad. Kalau ini bin Segaf tuh. Di tinggalnya dulu daerah sana tuh, daerah Pekojan. Jadi besannya Walid ini ya, besan. Dibaca di madrasah-madrasah ini, di pondok-pondok pesantren ini kitab ya. Sangat manfaat ya. Tanda keberkahan seorang alim yang mengarang kitab bahwa ya kitabnya itu ya terus dibaca sehingga seakan-akan pengarang ini kitab masih hidup. Tuh, paham nggak? Ya. Jadi orang yang sudah nggak ada ya puluhan tahun yang lalu atau bahkan ratusan tahun yang lalu, tapi kitabnya masih orang baca, seakan-akan dia jadi masih hidup. Tuh, begitu ya. Sebaliknya orang jahil ya, orang yang jahil, orang-orang yang jahat, hidupnya nggak manfaat. Jadi hidupnya aja kayak udah mati. Gitu, paham nggak? Ya, orang-orang ya yang jahat, yang jahil pada yang nggak mau ngaji ya, udah nggak mau ngaji, berbuat jahat lagi ya. Udah hidupnya udah nggak manfaat. Oh, ya, apalagi udah mati. Sebaliknya orang-orang baik, orang-orang ya yang berilmu udah mati masih manfaat. Ya, baik itu dia dari ngarang kitab atau dari dari jariahnya dia ya, yang dia bangun. Misalnya dia pernah bangun madrasah, pernah bangun pesantren. Walaupun udah meninggal tapi pesantrennya tetap hidup, ada yang nerusin. Ya. Walaupun itu dia udah meninggal tapi musolanya atau masjid yang pernah dibangun tetap orang pakai tuh, tetap dapat pahala terus, seakan-akan dia tetap hidup, amalnya terus berjalan ya. Ada orang bangun ya pesantren, majlis taklim, apalagi tuh panti asuhan ya, yatim piatu, nah itu jalan terus tuh ya pahalanya tuh, begitu ya. Oke, dari itu kita begitu juga ya. Nah, jangan luput dari perbuatan baik. Kita nggak bisa bangun asal nyumbang tuh, ada andil kita tuh di musola, masjid, pesantren, majlis taklim. Oh, butuh sumbangan nih, biar kita mampu sedikit, jariahin tuh ya, begitu. Jadi kita di mana tempat ada andil. Ente misalnya begini, contohnya kadang-kadang kan kita lagi kemana-mana nih, udah waktu nih, kalau pulang belum tentu keburu sholat nih, mampir dulu deh di masjid atau musola. Kan ente di situ terus ente wudu, kadang-kadang pengen kencing dulu baru wudu terus sholat. Selesai itu baru ente nerusin perjalanan. Nah, biar sedikit itu ente masukin tuh tromol, biar katanya 2000 begitu. Jangan cabut aja. Tromol dianggurin. Nah, itu kurang bagus. Di situ kan ente udah manfaatin pakai airnya. Air itu pakai listrik. Tuh, itu kita harus berpikir ke sana. Ini musola siapa nih yang bayar listriknya kalau bukan dari situ? Kalau bukan kita masukin biar katanya 2000, 1000, 2000. Tuh, begitu ya. Jangan sak bodoh aja. Langsung aja jalan. Nah, masukin biar dikit. Tuh, jadi pertama ada amal kita di situ. Tuh, nanti mereka jadi saksi ya, musola masjid yang pernah kita taruh di situ ada jadi saksi.
Tuh, ya Allah, aku pernah disumbang, pernah dihidupkan oleh si fulan. Tuh, jadi saksi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita buka ya awali ya. Pelajaran pertama, langsung aja ke pelajarannya ya. Mahwal Islam, di sini metodenya tanya jawab nih ya. Kalau tadi kan langsung ya, kalau ini metodenya tanya jawab. Sin itu ya singkatan dari soal. Kemudian jim jawab, jawaban ya. Mahwal Islam, apa itu Islam? Al-Islamu huwad dinu. Islam yaitu agama, ad-din artinya agama. Ini aneh rasa inti sebagian udah paham juga nih artinya, karena ringan, ini nggak terlalu berat ya. Pertama ini masih dasar ya. Agama apa itu? Alladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yaitu agama yang datang dengannya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Nabi datang membawa ini agama Islam. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa agama Islam Rasulullah bawa? Li sa'adatil basyari. Untuk kebahagiaan manusia, ya umat manusia. Fi ma'ashihim wa ma'adihim. Di dunia mereka dan di akhirat mereka. Jadi agama Islam ini ya, Allah Ta'ala utus Nabi membawa agama Islam untuk kebahagiaan umat manusia, sehingga hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Bahagia di dunia yakni dia ya bahagia ya seperti tadi itu ya, dapat dia kenal hukum, dapat rezekinya yang halal ya, dapat dia bermuamalah kepada sesama dengan baik ya, dia bisa berbuat baik dengan tetangganya, berperilaku baik dengan ya orang tuanya, guru-gurunya, kerabatnya ya, kepada tetangga, bahkan kepada hewan. Nggak berani tuh hewan dia sakiti ya, hewan dibohongin. Kita ya ama manusia nggak boleh bohong, ama hewan juga nggak boleh bohong ya. Kita nggak boleh aniaya hewan ya. Nih hewan ente, wah nih hewan nih ya. Misalnya di berak misalnya deh, kucing berak di rumah ente di halaman. Wah ente kesel, ente siramin air panas. Nah nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Kalau ente mau gesu aja ya, mau gesu. Kalau cuman siramin air biasa nggak apa-apa, supaya dia tak kabur doang. Kalau air panas nggak boleh ya, yang menyakiti itu nggak boleh. Atau ente tendang itu kucing nggak boleh ya, itu dia menyakiti. Atau membohongin ya, ente bohongin. Contohnya begini, adik kucing ya, ente unjukin tuh pala ikan, unjukin pala ikannya itu ya kan. Begitu sampai ente gebuk pakai kayu, nah nggak boleh. Tuh bohong juga, nyakitin juga. Atau ente mau nangkep ayam, ente nangkep ayam kan susah tuh ayam, ditangkapnya gesit. Ente bawa beras, nah ente mulai, nah maranin nggak itu ayam. Begitu ayam maranin, ente tangkep ayamnya, berasnya ente buang, nggak boleh. Tuh, jadi caranya tetap beras ente kasih biar dimakan sampai habis. Tuh, caranya begitu ya. Ente kan kepengen tangkep nih ini ayam. Nah, begitu ayamnya ente tangkep, tetap ente mesti kasih makan tuh. Karena kan ente udah kasih. Harapan dia mau makan ini. Tuh, begitu ya. Nggak boleh itu. Ya, itu bohong namanya sama hewan. Nggak boleh. Jadi bohong sama manusia nggak boleh, sama hewan pun nggak boleh ya. Ya. Iya nggak boleh. Bohongin hewan. Ya. Maka dari itu ya, Rasulullah diutus membawa agama Islam untuk kebahagiaan kita, supaya kita kenal hukum, taat pada hukum-hukum ya, hukum-hukum agama maupun hukum negara. Ya, adapun hukum negara ya selama dia enggak selama enggak bertentangan dengan hukum agama, ya kita
taati, atau memang darurat, ya. Kalau kita nggak taati, disita. Seperti misalnya, ya, bayar pajak rumah deh, pajak tanah, ya kan ada itu menurut negara. Padahal menurut agama Islam nggak ada yang namanya pajak tanah, pajak rumah itu nggak ada. Tapi karena kan kita ini harus apa namanya? Karena darurat, kalau inti nggak bayar, ya ntar rumah inti disita, kan begitu. Ya mau nggak mau itu inti bayar tuh, begitu. Itu namanya darurat, ya. Kita taati karena darurat sifatnya. Begitu juga pajak dagang. Ente punya usaha, ya, buka suatu usaha, kemudian ada pajaknya kan. Nah, kalau menurut Islam yang ada kalau orang dagang itu zakat, bukan pajak. Nah, zakat, ya. Ya, karena memang negara misalnya membuat peraturan ada pajak, ya mau nggak mau kita ya bayar juga. Daripada ente ditutup usaha ente, ya kan. Nah, jadi zakat ya, ente zakat ente bayar buat taat kepada agama. Nah, ini pajak ya ente bayar juga kepada negara, ya, karena sifatnya darurat, begitu, ya. Kam arkanul Islam, ya, berapa rukun-rukun Islam? Arkanul Islam khamsatun, rukun-rukun Islam ada khamsah, ada 5. Rukun itu artinya pondasi, ya, tiangnya agama Islamnya. Jadi ada 5 tiang, ya, 5 pondasi. Kalau kurang 1 berarti dia kekuatannya berkurang. Tiangnya kurang 2 berarti semakin apa? Semakin berkurang tuh kekuatannya. Kurang lagi 3, tinggal 2 tiang, semakin berkurang, ya. Kemudian tinggal 1, ya udah doyong deh tuh. Kalau 1 doyong, tinggal rubuhnya. Tuh, kalau 2 kan masih ada itu, begini itu. Masih bisa berdiri, ya. Nah, kalau 1 kayak payung, nggak bisa didiriin. Kalau payung kan nggak bisa didiriin. Nah, ya. Kalau hilang semua, nggak ada rukunnya, ya ambruk. Ibarat kata agamanya ambruk, artinya nggak punya agama, begitu. Cuman di Islamnya cuma di KTP doang tulisan Muslim, tuh, Islam. Tapi sebetulnya dia nggak beragama, karena nggak ada yang dijalanin rukun Islam. Sholat kagak, puasa Ramadan kagak, ngeluarin zakat kagak. Ya, nah kalau pergi haji bagi yang mampu. Al-awwal, rukun pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Ya, bersyahadat, mengucapkan syahadat alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah kepada umat manusia. Itu disebut syahadatain, artinya dua syahadat. Yang pertama syahadat Allah, yang kedua disebut syahadat Rasul. Ya, syahadat Allah artinya kita bersaksi bahwa Allah, ya, Maha Esa, tidak ada sekutunya. Dan kedua disebut syahadat Rasul karena kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, 2 kalimat syahadat ini, ya, kalau bagi orang yang sudah beragama Islam, ya, yang sudah Islamnya turunan dari mak bapaknya udah Islam, baca syahadatnya di sholat. Nah, di dalam sholat waktu tasyahud tuh, waktu tahiyat. Nah, kalau bagi orang kafir yang belum masuk Islam, ya, bersyahadatnya, ya, di waktu dia mau masuk Islam, dia syahadat dulu, ucapkan tuh 2 kalimat syahadat. Nah, seterusnya baru dalam sholat, ya. Wasani, dan rukun yang kedua, ya, rukun yang kedua iqamus shalah, ya, mendirikan sholat yang 5 waktu, melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Yang wajib itu yang sholat yang fardu, ya, yang 5 waktu itu. Nah, selebihnya dari yang 5 disebut sholatnya sunnah, sholat tarawih, sholat qobliyah, ba'diyah,
witir, duha, tahajud, istikharah, apa lagi tuh? Ya, sholat tahiyat masjid, sunat wudu, ya. Nah, itu namanya sholat hajat. Itu disebut sholatnya sunnah, ya. Tidak wajib. Nah, yang wajib 5, ya. Termasuk Jumat. Nah, karena Jumat gantinya zuhur. Nah, ini rukun yang kedua, ya. Pondasi Islam yang kedua, mendirikan sholat. Nah, kalau nggak mendirikan sholat, berarti dia nggak punya tiang, ya, nggak punya tiang. Wasalitsu, ya, rukun yang ketiga, ita'uz zakah, memberikan zakat. Nah, zakat ini ada 2 macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ya. Apa bedanya? Perbedaannya, kalau zakat mal, ya, kalau zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu wajib semua orang, setiap individu, setiap muslim, ya. Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Waktunya yaitu, ya, dari awal Ramadan sampai malam takbiran deh, ya. Pokoknya sampai pagi-pagi itu, sebelum sholat Id, itu habis waktunya itu pengeluaran zakat fitrah, ya. Maka dari itu zakat fitrah jangan sampai lewat dari lewat dari subuh, ya. Paling mentok malam takbiran itu inti keluarin zakat fitrah, ya. Wajib setiap jiwa, ya. Ente misalnya di rumah, ya, ada 5 jiwa, ya. Suami, istri, sama anak 3. Nah, itu berarti ente mengeluarkan zakat untuk 5 jiwa. Yang nanggung siapa? Nah, kepala keluarga, suami itu nanggung semuanya tuh, ya. Nah, jadi untuk ente 3,5 liter kali 5 berapa jadi? 17,5 liter tuh, ya. Nah, sekarang anak kecil yang masih bayi, dia wajib juga. Kenapa? Kan dia belum bisa nyari duit. Nah, ya ditanggung zakatnya sama orang tuanya. Nah, kan nanti kalau dia udah punya usaha, dia bisa kerja, baru dia nanggung sendiri, ya. Jadi sampai dia punya mampu, ya, mengeluarkan zakat fitrah sendiri, baru lepas tuh orang tua lepas tanggung jawabnya itu, ya. Jadi yang ditanggung oleh kepala rumah tangga, ya, istri dan anak-anaknya. Dan kalau dia punya pembantu yang tinggal di rumah, wajib juga ditanggung tuh, ya. Kalau pembantunya memang tinggal di rumah bareng, kecuali pembantunya pulang pergi, ya, pulang pergi. Nah, kalau pembantunya dibawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, tentu dia tinggal di rumah nggak? Tuh rumah ente, seperti satu keluarga. Nah, itu wajib ditanggung sama ente, ya. Zakat fitrahnya, ya. Nah, itu zakat fitrah. Zakat badan disebut karena zakat jiwa, ya, tiap-tiap jiwa. Yang kedua, zakat mal. Nah, kalau zakat mal itu tertentu. Yang mengeluarkan zakat mal ini orang yang punya harta, pedagang, pengusaha, terus orang yang punya simpenan uang. Tuh, ente punya simpenan uang di bank misalnya, ente nyimpen duit atau nyimpen emas. Nah, itu kena zakat, baru zakat mal namanya disebut, ya. Nah, kalau zakat mal besarnya 2,5%, ya, 2,5% dari harta yang ente miliki, ya. Ente punya simpenan berapa nih misalnya, ente total tuh, ya. Nah, tiap tahun setahun sekali ngeluarinnya, ya. Ente nyimpen uang misalnya ada 50 juta. Terus emas misalnya sekian gram, dengan nilai, kalau dinilai dengan uang misalnya 50 juta juga, sehingga berapa itu? 100 juta itu punya simpenan. Nah, tinggal keluarin, ya, 2,5% kali 100 juta berapa? 2,5 juta. 2,5 juta itu namanya zakat. Itu bukan hak ente lagi, hak fakir miskin. Ya, jadi milik ente yang bersih di tempat simpanan itu tadi 97,5
juta rupiah. Wajib dikeluarin itu, bukan hak ente lagi tuh, hak ya fakir miskin yang ente mesti keluarin. Kemudian diberikan kemana? Ya, zakat tadi, baik zakat fitrah maupun zakat mal, kasihnya kemana? Nah, ente boleh kasih langsung ke fakir miskinnya, tetangga ente yang nggak punya, ente boleh kasih langsung. Boleh juga ente mewakili panitia, tuh, amil zakat. Tuh, ente boleh titipin melalui panitia. Kalau memang ya ada panitia. Kalau memang nggak ada panitia, ya ente bisa titipin kepada siapa aja yang ente, orang yang ngerti, yang ente percaya, kepada Ustadz Ano, Habib Ano, atau Kiai Ano, boleh, nggak apa-apa. Ya Ustadz, Pak Habib, Pak Kiai, ini aneh ngeluarin zakat nih, zakat mal sekian, ya aneh wakilin kepada antum nih untuk dibagikan pada yang berhak. Udah selesai, ya saya terima. Nah, nanti dia yang bagian itu yang ente wakilin, boleh. Ya. Kalau di negeri katakan panitia zakat sifatnya sementara, ya, tiap bulan Ramadan doang kan dibentuk kan, enggak seterusnya. Kalau di negara-negara Islam seperti negara Timur Tengah itu permanen udah. Jadi yang bentuk panitia zakat itu negara, begitu. Kalau kita kan di sini nggak ada, ya. Jadi ada terus dia, ya, terkumpul tuh dari seluruh pelosok negeri, terkumpul itu zakat di kas negara yang khusus buat bagian zakat. Itu disebut amil, ya. Amil zakat itu orang yang kerja, ya, mengumpulkan zakat dan nganter-nganterin tuh, ya, ke fakir miskin. Disebut amil. Kemudian warabi', dan rukun Islam yang keempat, saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan, ya, setahun sekali, satu bulan. Berapa jumlah harinya? Jumlah harinya bisa 29, bisa juga 30 hari, karena bulan Islam, ya, hanya 2 satu bulan itu. Kadang-kadang 29 hari, ya, jumlah umur, ya, tiap-tiap bulan, kadang-kadang 30 hari. Kalau bulan Masehi kan, ya, ada yang 28 seperti Februari, ada yang 30 hari, ada yang juga 31, ya. Nah, kalau bulan Islam hanya 2 itu, dan bisa selang-seling, ya. Bulan ini misalnya 29 hari, bulan besok 30 hari, bulan besoknya lagi 29, bulan besoknya lagi 30. Itu selang-seling, ya. Kecuali bulan Ramadan, Syawal sama Zulhijjah, itu melalui ru'yat hilal. Lihat hilal dulu tuh buat menentukan besok nih, ya, udah puasa apa belum. Dilihat dulu hilalnya. Ya, begitu juga mau lebaran tuh Syawal, hilal Syawal itu dia ru'yat dulu, mesti ru'yat dulu. Ya, kelihatan enggak hilal? Kalau kelihatan hilal, besok lebaran. Kalau belum kelihatan, ya besok belum lebaran, digenapkan jumlah Ramadan menjadi 30 hari. Nah, begitu juga awal Zulhijjah, ya, bulan Zulhijjah, nah, nanti melihat hilal lagi untuk menentukan besok udah masuk tanggal 1 haji belum, ya. Kalau hilal belum kelihatan berarti besok belum masuk bulan haji, berarti besok ini masih bulan yang lalu, yakni bulan Zulqa'dah, ya. Berarti umur bulan yang lalu 30 hari. Gitu, ya. Digenapkan menjadi 30 hari. Itu cara bulan Islam seperti itu, ya. Jadi khusus untuk Ramadan, Syawal sama haji itu dia mesti ru'yat, mesti melihat hilal. Wal khamis, ya, rukun Islam yang kelima, hijjul baiti lil mustati'i. Pergi haji bagi yang mampu. Nah, ini khusus deh bagi yang mampu, ya. Mampunya ini menyeluruh, ya, mampu ongkosnya, ongkos pulang pergi, kemudian mampu, ya, ongkos buat yang ditinggalin tuh keluarga, ya, anak bini ente yang ente tinggalin, ya, mesti ente apa? Tinggalin tuh, ya. Misalnya pergi haji, ya, umumnya 40 hari kan. Kita ambil 2 bulan deh, ya.
2 bulan tuh ya ente udah siapin nafkah buat anak istri ente kalau memang ente perginya sendiri. Ya begitu. Kalau buat ente perginya berdua sama istri, suami istri, nah, buat anak-anak ente tuh ya nafkah mesti disiapin untuk 2 bulan ke depan. Mulai ente berangkat sampai ente pulang. Tuh mampu di situ ya. Kemudian mampu perbekalannya ya. Jadi bukan ongkos doangan. Ya, ongkos sudah rapi nih. ONH-nya udah rapi. Tapi ente belum punya pegangan buat di sono. Ya belum hitungannya belum mampu. Ya, ente mau makan apa nanti di sono? Ya. Iya. Gitu, ya. Orang-orang makan ntar ente bengong. Ya. Jadi perbekalan ya. Jadi arti mampu di sini menyeluruh ya. Ongkos, terus apa lagi? Buat yang ditinggalin di rumah, nafkah, terus perbekalan sampai pulang. Nah, nafkah yang di rumah itu termasuk kalau ente punya hewan, kambing, itu ente siapin juga, ya makanannya itu. Makanan kambing berapa ente untuk 2 bulan? Beliin rumputnya misalnya, rumputnya dibeliin misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali sekian. Kali 2 bulan. Untuk ongkos pembantu juga. Kalau ente punya pembantu, gajinya berapa itu sebulan? Nah, ente siapin juga untuk 2 bulan gaji. Kemudian ente punya apa lagi? Ya. Punya apa lagi itu? Ya, keluarga, anak bini, pembantu, terus binatang piaraan, ya. Ente siapin semuanya itu, ya. Walhasil semuanya deh tuh, ya. Dan termasuk bayar kontrakan kalau ente masih kontrak. Nah, itu udah siapin, ya. Paham nggak tuh? Misalnya kan bulanan ente bayar, ya. Untuk 2 bulan ke depan ente udah bayar tuh. Bahkan ente lebihin makan 3 bulan, ya. Kan ente pulang haji perlu istirahat dulu, nggak langsung kerja kan? Istirahat berapa hari? Ya mungkin seminggu, ya. Baru ente ke aktivitas lagi. Begitu, ya. Kemudian ya bukan sampai di situ arti mampu, ya. Aman perjalanannya aman, nggak ada rampok, nggak ada peperangan. Kalau lagi ada peperangan ya nggak bisa, nggak aman, ya. Misalnya di tengah perjalanan lagi ada perang antar negara ini sama negeri ini, ente lewat di tengah-tengah kena bom. Nggak nyampe ke sono. Ya, aturan sampai tanah suci kena bom ya habis tenggelam. Nah, itu namanya belum mampu juga hitungannya. Ya, karena nggak aman. Atau di negeri yang dikunjungin, ya di negeri Timur Tengahnya sedang berkecamuk perang, ya. Namanya belum mampu. Tuh, nggak bisa sampai ke sono, ya. Gitu. Jadi semua rapi. Itu namanya ya mampu, kemampuan. Jadi itu tuh menyeluruh begitu, ya. Hakada. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwal Islam? Ma huwal Islam? Artinya bisa nggak? Apa itu Islam? Apa itu Islam? Al-Islamu huwad dinu. Al-Islamu huwad dinu. Islam yaitu agama. Alladzi jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alladzi jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li sa'adatil bashari. Li sa'adatil bashari. Untuk kebahagiaan manusia. Untuk kebahagiaan manusia. Fi ma'ashihim. Fi ma'ashihim. Di dunia mereka. Di dunia mereka. Wa ma'adihim. Wa ma'adihim. Dan akhirat mereka. Dan akhirat mereka. Kam arkanul Islam? Kam arkanul Islam? Berapa rukun-rukun Islam? Berapa rukun-rukun Islam? Arkanul Islami khamsatun. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Rukun-rukun Islam ada 5. Al-awwal. Al-awwal. Yang pertama. Yang pertama. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah.
wa anna Muhammadan Rasulullah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Watsani, Wasani, dan kedua, dan kedua, iqamus salati, iqamus salati, mendirikan salat. mendirikan salat. Watsalisu, Wasalisu, dan yang ketiga, dan yang ketiga, ita'uz zakati, ita'uz zakati, memberikan zakat. memberikan zakat. Warabi'u, Warabi'u, dan keempat, dan keempat, shaumu Ramadan, shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. puasa bulan Ramadan. Wal khamisu, Wal khamisu, dan yang kelima, dan yang kelima, hijjul baiti, hijjul baiti, pergi haji. pergi haji. Lil mustati'i, Lil mustati'i, bagi yang mampu. bagi yang mampu. Nah, di sini pergi haji itu ada catatannya, bagi yang mampu, ada syaratnya, ya. Artinya pergi haji ini ibadah yang paling berat, ya. Tuh, berat di biayanya. Kemudian badan mesti sehat. Karena kan di sono kerjaannya memang berat, ya. Tawaf, ngelilingin apa? Ka'bah 7 kali putaran tuh, ya. 7 kali putaran. Dan di situ berdesakan kan orang, ya. Berat itu. Kemudian sa'i, habis tawaf sa'i antara Bukit Sofa sama Bukit berapa ratus meter tuh, ya. Nanti terus jalan. Ini satu jalan lurus dihitungnya bukan bolak-balik, dihitung satu kali jalan dari Sofa ke Marwah itu 1. Ya, kemudian baliknya dihitung 2, terus sampai 7 kali itu. Ya, dari itu butuh tenaga, butuh harta. Maka dari itu ditaruh terakhir. Nah, rukun Islam ditaruh terakhir haji ini karena berat, ya. Yang paling yang orang udah laksanain secara umum, sholat 5 waktu, ya, puasa Ramadan sama zakat itu, ya, zakat fitrah, ya, sebagian ya zakat mal juga. Kalau zakat itu sih nggak ada itu. Zakat pegawai yang nggak ada sebetulnya. Ya, ente pegawai, baik itu pegawai negeri ataupun pegawai swasta, yang nggak ada zakatnya. Kalau itu, ya, sebetulnya. Itu kan ya dipotongan aja, potongannya, infak aja hitungannya. Infak artinya ya buat sedekah aja yang bukan wajib, ya. Kalau zakat ini kan sedekah yang wajib, ya. Sedekah itu ya banyak, selain zakat ya sedekah sunnah sebutannya. Kayak ente misalnya ada tukang minta-minta, ente kasih nggak tuh? Itu sedekah bukan? Nah, sedekah tapi bukan wajib, bukan zakat sebutannya. Sedekah sunnah, ya. Ada orang minta bantuan, ada musibah banjir. Nah, ente nyumbang nggak tuh? Biar kata dikit ente nyumbang tuh, ya. Nah, beras liter 2 liter ente nyumbang, itu namanya sedekah bukan? Nah, bukan zakat tapi sedekah sunnah. Jadi sedekah ada 2, ada sedekah wajib, ada sedekah sedekah wajib sebutannya zakat. Nah, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat, ya. Berkah daripada pengarang ini kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tahlil, ya, karena kita pembukaan nih, kita baca tahlil, kita hadiahkan buat ya orang-orang tua kita yang sudah nggak ada, guru-guru kita, semua pendahulu kita.
على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله
لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم
وصل تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سمعناه من سبحان الله بحمده وما صليناه على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية بدنا منا واصلة ورحمة منا ومواهب بفضلك نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا بسببهم ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلال بين أيديهم اللهم اجعله إجابا لهم من النار وأمن لهم من النار وعقل لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثوانا ومثواهم اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات واغفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه